Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kabar yang cukup mantap dan juga cukup hardang nih bos. Kali ini datang dari Amerika, Indonesia, dan BRICS. Nah, jadi kondisi geopolitik global saat ini membuat negara kita, Indonesia, berada di tengah-tengah bos. Di satu sisi, Indonesia nggak mau kehilangan pasar Amerika. Namun di satu sisi, Indonesia juga pengen jadi anggota gengnya BRICS nih, yang isinya negara-negara sangar dalam bidang perekonomian seperti Rusia, China, dan kawan-kawan. Nah, kemarin mungkin sempat ada opini nyasar, apakah Indonesia bakal keluar BRICS atau tetap bertahan terima konsekuensi dihantam tarif Amerika? Ternyata Indonesia pun memberikan jawaban terhormat bos. Nah, seperti apakah itu? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti, Indonesia pun kini ternyata juga masih berusaha nih mengeluarkan jursu-jursu andalannya untuk melunakkan hati Amerika. Dan Amerika pun ternyata melirik beberapa harta karun kita nih. Bahkan di lain sisi ada pula opsi untuk menambah lagi impor BBM dari Amerika. Nah loh. Lantas bagaimanakah itu? Penasaran beritanya? Cus, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, jadi di tengah desingan diplomasi panas dan retorika tarif impor 32% ala Paman Donald, Indonesia pun kini akhirnya membuat keputusan mantap dan terhormat bos, yaitu tidak akan keluar dari BRICS. Nah, jadi Mimin kutip dari beberapa sumber berita berikut. Menteri Sekretaris Negara, Legend TNI Purnawirawan Prasetyo Hadi telah menegaskan langsung di kompleks parlemen. Katanya, kalau ada konsekuensi ya kita hadapi. Nah, ini yang mantap jos nih bos. Jadi Indonesia bakal tetap bertahan dalam BRICS, walaupun kena tarif tinggi dari Amerika, yang kemarin katanya 32%, ditambah lagi 10% karena kita anggota BRICS, jadi totalnya kita bisa kena hantam 42% bos. Nah, jadi walaupun nanti kena hantam 42%, menurut Bapak Prasetyo Hadi, kita bakal tetap dalam BRICS bos. Artinya tidak bakal keluar dari BRICS. Dan jangan salah, ini juga bukan tindakan nekat tanpa strategi. Pemerintah kita Indonesia sampai saat ini masih memainkan kartu-kartu diplomasinya bos. Negosiasi dengan Amerika masih terbuka hingga 1 Agustus nanti. Dan tak main-main, koordinasi langsung dengan Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto pun sudah dijalankan. Semua lini siaga bos. Sementara itu, Wakil Menlu Arief Hafaz Oegroseno meluruskan opini yang kemarin sempat beredar mengenai tarif Indonesia yang tak berubah itu karena masuk BRICS. Nah, terkait hal ini ternyata mungkin keliru bos menurutnya. Karena beliau tegaskan, masuk BRICS bukanlah alasan tarif naik. Soalnya, negara lain yang bukan anggota BRICS juga kena semprot Paman Donald. Bahkan diam-diam Indonesia kini sudah menyiapkan jurus rahasianya bos. Penawaran khusus ke Amerika agar tarif diturunkan drastis. Tapi satu hal yang pasti, intinya Indonesia saat ini memilih jalan kesatria. Tidak tunduk, tidak ciut, tapi tetap elegan dalam meja perundingan. Siapapun lawannya, selama demi kepentingan nasional, kita hadapi dengan otak dan martabat. Nah, lantas bagaimanakah rencana Indonesia sebenarnya? Oke, jadi dikutip dari beberapa sumber berita, ternyata pada Rabu 9 Juli 2025 kemarin, ternyata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kita Bapak Erlangga Hartarto telah terbang langsung ke markas lawan bos. Nah, maksudnya ke Washington DC. Beliau bertemu dengan 2 petinggi dagang Amerika yaitu Mr. Howard Lutnick dan Jamieson Greer. Dan misi Bapak Erlangga di sini adalah melakukan operasi penetrasi tarif. Jadi beliau menegosiasikan jalan damai di tengah hujan tarif Amerika. Dan mantapnya dikatakan bahwa Indonesia jadi negara pertama yang langsung diterima untuk diskusi setelah peluncuran tarif terbaru kemarin. Nah, lanjut dalam pertemuan itu Bapak Erlangga pun menyampaikan dengan tegas, tapi tetap dengan senyum-senyum tipis ya kan, bahwa Indonesia dan Amerika sudah punya pemahaman yang sama. Mulai dari isu tarif, non-tarif, digital ekonomi, keamanan ekonomi, semuanya dibahas tuntas bos. Dan dikatakan, negosiasi akan berlangsung cepat,
3 minggu ke depan jadi medan tempur diplomasi. Dan targetnya adalah Amerika dan Indonesia harus dapat hasil yang saling menguntungkan, serta tidak ada pihak yang KO, baik Indonesia maupun Amerika, dalam perang dagang ini, bos. Dan perlu kalian ketahui bahwa minggu lalu perusahaan-perusahaan Indonesia juga sudah bergerak duluan nih. Dari sektor pertanian, energi, mereka telah menekan MOU dengan rekanan di Amerika. Dan katanya, Amerika pun disebut tertarik nih dengan harta karun kita, bos, yaitu mineral-mineral kritis kita. Bahkan kabarnya Indonesia kini juga buka peluang untuk nambah lagi nih impor BBM dari Amerika. Nah loh, bagaimanakah itu ceritanya? Oke, jadi dalam pembicaraan antara Menko Perekonomian Bapak Erlangga dan pihak Amerika dalam negosiasi perang dagang terbaru, Amerika ternyata telah menunjukkan ketertarikan yang kuat nih, bos, terhadap kerjasama strategis di sektor mineral kritis. Itu termasuk nikel, tembaga, dan kobalt, dan semua ini merupakan harta karun yang dimiliki Indonesia dalam jumlah besar. Kerjasama ini pun dinilai penting, terutama untuk mendukung rantai pasok global, energi bersih, dan transisi teknologi. Bapak Menko Erlangga mengatakan bahwa Indonesia memiliki cadangan besar nikel, tembaga, dan kobalt. Dan lanjut ia katakan bahwa kita perlu mengoptimalkan potensi kerjasama pengolahan mineral kritis tersebut, ujar Menko Erlangga. Kemudian, selain itu Kementerian ESDM dikabarkan juga buka peluang nih untuk menambah impor bahan bakar minyak BBM seiring dengan berlanjutnya negosiasi tarif lanjutan dengan Amerika. Dan terkait hal ini, Wakil Menteri ESDM yaitu Bapak Yulio Tanjung menyebut opsi ini masih dalam radar, bos, karena masih dipertimbangkan, ya kan? Alasannya ya, karena kalau beli BBM dari Amerika itu jaraknya jauh banget, dan itu bisa bikin susah, karena ini bukan seperti kirim paket online, bos. Ini memang benar-benar logistik dan pasokan strategis bagi Indonesia yang harus dipikirkan matang-matang. Jangan sampai nanti ketika kita ambyar dari Amerika, kerjasama-kerjasama yang lain, misalnya beli BBM dari Timur Tengah, Rusia, Singapura udah dipotong duluan, ya kan? Nah kalau gitu ya ambyar. Dan plot twistnya, pakar migas pun juga memberi warning nih. Jadi jangan sampai kita tergelincir dari strategi. Apalagi kalau ujung-ujungnya tetap digebuk tarif 32% sama Paman Donald per 1 Agustus nanti. Nah, kalau kita udah digebuk tapi masih nambah impor BBM dari Amerika dan mengurangi sumber yang lain, ya sama aja amsyong, bos. Salah strategi, ya kan? Kalau tetap kena 32% plus 10%, ya mending kita beli BBM dari kawan-kawan dan sahabat baik kita yang lain yang juga jualan minyak. Malahan minyaknya mungkin lebih murah, ya kan, seperti dari Rusia. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.